Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam hari di mana video pembelajaran matematika wajib untuk kelas 10 semester 2 dalam topik KD trigonometri. Dalam kesempatan ini kita khusus membahas aturan luas segitiga yang merupakan kelanjutan daripada aturan-aturan yang kemarin adalah aturan sinus, aturan kosinus, dan sekarang adalah aturan luas segitiga. Ya, kembali saya akan jelaskan luas segitiga yang sudah kita ketahui ketika Anda SD ataupun SMP. Yang pertama yang akan kita cari adalah berapa rumus luas yang ada adalah jika alas dan tinggi diketahui tegak lurus, ya. Alas dan tinggi diketahui tegak lurus, maka perumusan yang kita gunakan pada waktu di SD itu adalah seperti ini ya. Alas dan tinggi selalu tegak lurus, dimanapun posisinya, yang jelas alas dan tinggi adalah tegak lurus. Maka perumusan yang kita gunakan pada waktu itu adalah luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Ya. Kemudian yang kedua adalah jika ketiga sisi diketahui, misalnya sisi A, B, dan C. Ya, ada segitiga sembarang di mana diketahui C-nya, diketahui B-nya, dan diketahui A-nya. Ketiganya diketahui, bukan segitiga sama sisi, bukan segitiga siku, bukan segitiga sama kaki, tetapi dia sembarangan. Yang diketahuilah ketiga sisinya, apakah dia segitiga sama kaki, sama sisi, sama apa, yang jelas sembarang. Ini pernah dibahas pada waktu Anda belajar di SMP. Maka perumusan luasnya adalah menggunakan seperti ini. Luas sama dengan akar dari S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. S itu adalah setengah keliling. Kelilingnya kan ini A tambah B tambah C. Setengahnya dari keliling itu adalah S. S inilah menggantikan di sini. Itu pada waktu di SMP di kelas 3. Ya. Berikutnya ada timbul pertanyaan bagi kita, ya. Bagaimanakah kalau dikaitkan dengan trigonometri? Nah, mulai hari ini kita akan belajar luas yang ketiga selain setengah alas kali tinggi, selain dari S kali akar S kali S kurang A kurang S kurang B S kurang C, kita akan kaitkan dengan trigonometri. Nah, perhatikan segitiga ABC. Sekali lagi, dalam pemberian nama sisi di segitiga ABC, AB itu kan ada AC-nya ya, maka dia sama dengan C kecil, sisi C. BC itu A-nya nggak ada, maka dia namanya sisi A kecil. Kemudian AC, B-nya nggak ada, namanya sisi B kecil. Nah, kalau perhatikan ini. Nah, ini tuh. Di depan AB, ya, ada sudut C depannya, maka sisi C. AC ada sudut B depannya, maka sisi B. BC atau BC di depan sudut A, maka sisi A. Nah, kemudian segitiga ABC ini ada sebuah garis tinggi yang kita sebut dengan CD. Ya, anggaplah itu H. Nah, mari kita akan coba bagaimanakah mengkaitkan dengan trigonometri. Ya, di depan sudah diketahui bahwa rumus luas adalah setengah alas kali tinggi. Nah, luas adalah setengah alas kali tinggi. Kalau kita cari alasnya AB, tingginya adalah CD. Atau AB ini C, CD ini H, maka setengah C kali H. Nah, selanjutnya coba perhatikan segitiga ADC. Nah, segi ADC. Kalau sin A ini sudutnya sudut A. Sin A, maka dia adalah depan per miring. Maka dia H per B. Ya, sin A H per B. Nah, B-nya ini pindah ke atas, menjadilah H sama dengan B kali sin A. Nah, demikian H inilah menggantikan yang ini. Jadi di atas segitiga setengah CH, C-nya tetapkan, H-nya ganti dengan ini, sehingga menjadilah luas segitiga itulah setengah CB kali sin A. Ditukar boleh. Sisinya setengah dari BC kali sin A. Nah, ini lihat, BC-nya sisi, sudutnya A. Identik dengan demikian, maka bagaimanakah kalau dia sebenarnya AC? Bagaimanakah kalau dia sebenarnya AB? Inilah analog dengan tadi. Ketika setengah BC sin A, maka berikutnya lah setengah AB sin C, kemudian setengah AC sin B. Nah, mana boleh digunakan sesuai dengan apa yang diketahui.
Oke, itulah perumusan dari segitiga berdasarkan trigonometri yang baru kita cari. Nah, mari kita akan membahas contohnya. Ingat bahwa luas setengah alas kali tinggi jika digunakan apabila alas dan tinggi diketahui dan alas tegak lurus dengan tinggi. Kemudian luas akar dari S kurang A, S kurang B, S kurang C ini digunakan manakala ketiga sisi diketahui. Dan yang ketiga tadi adalah luasnya adalah setengah BC sin A atau setengah AB sin C atau setengah AC sin B manakala diketahui sebuah sudut dan sisi pengapitnya. Ini sudut pengapitnya BC, C sudutnya pengapitnya AB, B sudutnya pengapitnya lah AC. Ya, oke, kita akan mencoba sekarang membahas contohnya ini. Tentukanlah luas segitiga dengan ketiga cara. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Ini sisinya 8, ini 10, dan ini adalah 6. Jadi, kita akan gunakan ketiga caranya. Satu, ini alas, ini tinggi, bisa gunakan yang pertama. Dua, ketiga sisi tahu ya betul. Empat, yang ketiga gunakan sudut. Ada sudut tahu apa? Ini siku-siku 90 derajat. Nah, berarti nanti pengapitnya 86. Oke, kita bahas sekarang dengan ketiganya. Yang pertama adalah dengan menggunakan setengah alas kali tinggi. Alasnya 6, tingginya 8, maka dia setengah kali 6 kali 8 sama dengan setengah dari 48 sama dengan 24. Wah, cepat Pak. Ya, ini karena di SD. Saya yakin bisa. Terus bagaimanakah dengan yang menggunakan ini? S-nya adalah setengah AB tambah C. Berarti setengah dari A-nya, mana aja boleh. Ya, mana aja boleh pakai A. 6 tambah 8 tambah 10, 24. Setengah dari 24 lah 12. Ya kan? Nah, sekarang baru masukkan rumusnya seperti ini. Berarti S-nya 12. 12 kurang 6 kali 12 kurang 8 kali 12 kurang 10. Masuk akar 12 kali 6 kali 4 kali 2. Nah, caranya begini sekarang. Kita akali 12 kali 2, 24. 6 kali 4, 24. Jadi, akar 24 kali 24. Ini sama 24 kuadrat. Ketika 24 kuadrat diakarkan, akar dan kuadrat hilang. Jadilah dia 24. Sama toh? Sama. Kalau mau pakai kalkulator juga sama. Terus bagaimanakah dengan cara yang ketiga? Di sini dikali 6. 8 pengapitnya 90. Berarti setengah BC sin A. Kita gunakan anggaplah ini A. A, B, C pengapitnya nih. Berarti ini bisa kita anggap kalau A, B, C ini 8, B-nya ini 6. Yang jelas mengapit setengah dari 8 kali 6 sin 90. Sin 90 berapa? 1. Setengah kali 48 24 atau 48 kali 1 lah 48. 48 kali setengah 24. Sama ketiganya. Oke, ini untuk meyakinkan. Lanjut sekarang kita contoh khusus pada aturan trigonometri. Tentukan luas segitiga ABC jika diketahui BC A kecil, AC B kecil, dan sudut C 60. Nah, yang diketahui seperti ini. Yang ditanyakan adalah luasnya. Berarti karena ini A dan BC, maka gunakanlah luas sama dengan setengah A kali B kali sin C. Tinggal ganti setengah kali 4 kali 7 akar 3 kali sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, setengah kali setengah kali 4 2. 2 kali 7 14. 14 akar 3 kali setengah akar 3. Setengah kali 14 7. Akar 3 kali akar 3 akar 9 itu 3. Berarti 7 kali 3. Nah, 7 kali 3 21 dia. Oke. Contoh berikutnya. Sebuah segitiga ABC diketahui luasnya 18. Oh, luas sekarang diketahui. Panjang BC lah A kecil 4. Panjang AB lah C kecil 6 akar 3. Oke, yang diketahui adalah luas 18 A4 C 6 akar 3. Yang ditanyakanlah tentukanlah besar sudut B. Nah, dari sini akan kita cari huruf apa yang enggak ada? B. A C B. Nah, itu berarti setengah AC sin B. Masukkan luasnya 18, A-nya adalah 4, C-nya 6 akar 3 sin B. Setengah kali 4 kali 6 adalah 12 akar 3 sin B. Kemudian sin B sama dengan ini pindah.
18 per 12 akar 3. Dirasionalkan. Akarnya adalah akar 3 kali akar, ya, akar 3. Di atas 18 kali akar 3, 18 akar 3, 12 akar 3 kali akar 3 adalah akar 3 kali akar 3, akar 9 adalah 3. 3 kali 12 adalah 36. Sama-sama bagi 2. Jadilah dia adalah 1 per 2 akar 3. Terus sin B nya berapa? Boleh menggunakan arcus sin B atau gunakan sudut istimewa. Sudut istimewanya adalah yang membuat sin B itu setengah akar 3 adalah positif, ya, bisa di ruang 1, bisa di ruang 2. Nah, yang di ruang 1 adalah 60, yang di ruang 2 adalah 180 kurang 60 berapa? 120. Jadi sudutnya adalah bisa 60, bisa 120. Masih mending 120, ya. Masih bisa. Kalau di atas 180 tidak mungkin. Ya. Oke. Berikutnya. Nah, sudahlah itu. Ya, mudah-mudahan diperhatikan dengan baik, mudah-mudahan berguna. Sekali lagi, semoga bermanfaat, semoga bermakna, akan lebih baik apabila ini dicoba.